Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nasuh Ramadan, NPM 1717051043. Ya, di sini saya akan membawakan materi tentang Finite State Machine atau yang disebut dengan FSM. Baiklah, ini adalah penjelasannya tentang FSM. FSM adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan tiga hal berikut. Yang pertama, state atau keadaan, yang kedua, event kejadian, dan action adalah aksi. Pada suatu saat dalam aktif, sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan sistem itu sendiri. Transisi keadaan ini umumnya juga disertai oleh aksi yang dilakukan oleh sistem ketika menanggapi masukan yang terjadi. Aksi yang dilakukan tersebut dapat berupa aksi yang sederhana atau melibatkan rangkaian proses yang relatif kompleks. Saya harap teman-teman di sini lebih mengerti dari apa yang saya jelaskan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan FSM itu sendiri atau yang disebut dengan Finite State Machine. Nah, kelebihan dari FSM ini sendiri yang pertama itu adalah sederhana sehingga mudah diimplementasikan oleh siapapun. Yang kedua, bisa diprediksi responnya. Yang ketiga, komputasinya ringan. Yang keempat, relatif fleksibel, merupakan fleksibel AI lama yang bisa digunakan pada berbagai sistem. Yang keenam, mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Nah, yang tadi adalah kelebihan yang sudah saya sebutkan. Nah, kita akan membahas tentang kelemahan. Apa aja sih kelemahan dari FSM ini? Yang pertama, karena sifatnya bisa diprediksi, maka implementasi pada game kurang disukai banyak orang. Yang kedua, implementasi pada sistem yang lebih besar lebih sulit karena pengaturan dan pemeliharaannya jadi lebih kompleks. Dan yang ketiga, sebaiknya hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem bisa didekomposisi menjadi state. Nah, yang keempat, kondisi untuk transisi state adalah konsep. Nah, ini adalah teknik permodelan FSM. Nah, Finite State Machine atau FSM itu sendiri bukanlah metode yang baru. FSM sudah lama ada dan konsep dekomposisi biasanya sudah dipahami dan sering digunakan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman dalam pembuatan program komputer atau desain program komputer. Nah, ada beberapa teknik permodelan abstrak yang bisa kita gunakan untuk membantu definisi atau pemahaman dan desain dari FSM. Mayoritas teknik ini berasal dari disiplin ilmu desain atau matematika. Nah, ini ada 4 daftar penjelasan di bawah ini. Kita akan membaca perlahan-lahan. Diagram transisi state juga dikenal sebagai diagram gelembung atau bubble diagram, menunjukkan relasi antara state dengan input yang menyebabkan transisi state. Yang kedua, diagram pengambilan keputusan state atau aksi, diagram alir sehingga dengan tambahan gelembung yang menunjukkan penungguan terhadap input. Nah, yang ketiga, diagram grafik state salah satu bentuk dari notasi UML yang berfungsi untuk menunjukkan sifat individu dari objek sebagai nomor state dan transisi dari state tersebut. Nah, yang terakhir itu yang keempat, analisa hierarki pemerintah meskipun tidak seperti state. Ini merupakan teknik dekomposisi pemerintah yang melihat dari sudut pandang bagaimana cara pemerintah dibagi menjadi sub perintah dan urut sesuai urutan kejadiannya. Nah, mungkin teman-teman bisa memahaminya lebih dalam karena teman-teman membacanya ulang. Karena di sini ada 4 poin yang harus teman-teman pahami dan teman-teman ketahui. Oke, selanjutnya itu adalah bentuk implementasi. Oke, yang pertama adalah native approach menggunakan conditional statement atau if else atau switch case, tanpa memecah objek menjadi objek-objek yang lebih kecil sesuai state-nya. Untuk agen yang cuma punya state yang sedikit, metode ini tidak sangat memungkinkan, jadi tidak saya sarankan ya. Tetapi kalau sudah kompleks, penggunaan metode ini jelas tidak dianjurkan karena akan membentuk spaghetti code dan monolithic condition.
Selain itu, juga tidak scalable, tidak fleksibel, dan proses debugging menjadi lebih rumit. Nah, yang kedua, state transition table. Bentuk ini sudah mengimplementasikan state pattern dengan menempatkan transition logic di konteks. Bentuk ini juga sering disebut sebagai classic FSM. Dan yang ketiga, embedded rules. Berbentuk ini adalah kebalikan dari bentuk classical approach, yang berarti state transition didefinisikan di state itu sendiri. Dan sama dengan classical approach, bentuk ini juga akan menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang baik, namun dengan efek samping agak sulit untuk dimatain karena aturan-aturan transisi diletakkan di state, sehingga ketika terjadi penambahan atau pengurangan state, maka harus dilakukan update dan update juga terhadap state-state yang terkait. Oke, ini adalah bentuk-bentuk implementasi. Ya, teman-teman bisa ingat, ini ada 3 poin yang harus teman-teman pahami. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apa ada kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.